Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 489. Mungkin karena banyaknya orang, pria bersenjata yang bangkit dari tanah tidak mau repot-repot menembak ke arah Lian lagi, berbalik dan menyatu dengan kerumunan untuk melarikan diri. Lian tidak memperhatikan pihak lain dan berlari ke wanita hamil itu untuk memeriksanya. Untungnya, peluru tersebut hanya mengenai bahu dan tidak membahayakan nyawa anak tersebut. Tunggu, tidak akan terjadi apa-apa. Lian menekankan tangannya pada luka untuk menghentikan pendarahan, dan pada saat yang sama menoleh ke arah penonton dan berteriak, "Panggil ambulans, segera panggil ambulans." Seseorang menelepon polisi. Terjadi kemacetan di jalan, dan sudah setengah jam kemudian ambulans tiba. Dalam setengah jam terakhir, jika Lian tidak menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan, wanita hamil itu akan meninggal karena pendarahan yang berlebihan. Polisi dan ambulans tiba, dan itu tidak lain adalah Wunan. Melihat Wunan, Lian tahu bahwa rencananya untuk pergi ke lapangan tembak hari ini telah gagal. "Tolong ikuti saya ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan." Wunan berkata dengan wajah dingin. "Tidakkah kamu menyalahkanku karena terlalu populer di kalangan paman dan bibimu hari itu dan ingin membalas dendam?" Lian merendahkan suaranya. Wajah Wunan menjadi semakin muram, dan dia sangat menyalahkan Lian atas penampilan bagusnya hari itu. "Saya akan mengatakannya lagi, silakan ikuti saya kembali ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan, jika tidak saya akan mengambil tindakan paksaan." "Hei, aku melakukan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan orang. Ada begitu banyak orang yang menonton, beraninya kamu." Sebelum Lian selesai berbicara, dia melihat Wunan mengulurkan borgol dan membuat isyarat menodongkan pistol. "Oke, aku takut padamu." Lian mengangkat tangannya dan mengikuti Hu Jing ke dalam mobil. Wunan bertanggung jawab mengemudi, dan hanya ada dua orang di dalam mobil, Lian dan dia. Lian berkata lagi, "Saya benar-benar tidak bermaksud begitu hari itu. Kalau tidak, aku akan kembali bersamamu lagi, dan aku akan memastikan mereka membenciku kali ini." Petik 2. "Apa, kamu ingin pergi lagi?" Wunan menatap Lian dengan kejam. Dalam beberapa hari terakhir, bibinya meneleponnya dari waktu ke waktu, menanyakan kapan Lian akan pergi makan lagi, yang membuatnya pusing. Dia tidak ingin Lian pergi ke sana lagi. "Oke, jangan bicarakan itu. Saya benar-benar tidak adil dalam masalah ini hari ini. Saya benar-benar datang untuk menyelamatkan orang. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mengawasi pengawasan." Wunan menoleh dan menatap Lian, dan berkata dengan suara rendah, "Saya telah melihat pengawasan. Kedua pengendara sepeda motor tersebut jelas-jelas menyerang Anda, dan ibu hamil tersebut terluka secara tidak sengaja. Katakan padaku, siapa yang membuatmu tersinggung akhir-akhir ini?" Petik 2. Ang Li juga memikirkan masalah ini. Awalnya dia mengira dia adalah seseorang yang disuap oleh Mani, tetapi sejak kedua pria itu mengeluarkan senjatanya dan mulai menembak hingga mereka melarikan diri, terlihat jelas bahwa mereka adalah ahlinya. Mani, seorang pelajar, tidak akan pernah berhubungan dengan orang seperti itu. Selain Mani, satu-satunya orang yang terpikirkan oleh Ang Li adalah Galen. Elizabeth secara khusus memperingatkan dirinya sendiri pada hari Jumat, dan sekarang sepertinya dia mendapat kabar. "Saya tidak tahu." Lian menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun tentang Galen. Itu hanya kecurigaan saat ini, tanpa bukti apapun. Di saat yang sama, Lian sedikit khawatir. Jika Galen mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri, apakah dia juga akan mengambil tindakan terhadap Elizabeth? "Saya harap Anne dapat melindungi Elizabeth. Karena kamu tidak tahu, pikirkanlah perlahan." Wunan mengabaikan Lian. Ketika dia tiba di kantor polisi, Lian menemukan semua orang di kantor polisi sedang terburu-buru. Wunan menarik salah satu agen Tiongkok dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Ada ledakan di Sunset Boulevard. Itu diduga serangan teroris. Kami diminta ke sana untuk meminta bala bantuan." Sunset Boulevard adalah salah satu jalan terkenal di Los Angeles, terletak di Hollywood Boulevard dan panjangnya sekitar 27 km. Lian juga ingin pergi ke sana dan melihat apakah dia punya kesempatan. Wunan pasti serangan teroris, jadi dia segera mengeluarkan borgol dan memborgol Lian ke kursi kantor. "Hei, kamu mau kemana? Kamu tidak bisa meninggalkanku di sini. Dengar, aku akan menuntutmu karena melanggar hak asasi manusia." Lian meraung, tapi Wunan mengabaikannya dan lari. Situasi di Sunset Boulevard pasti sangat serius. Seluruh kantor polisi tiba-tiba dievakuasi, hanya menyisakan satu polisi gemuk yang bertugas di depan pintu. Lian berada jauh dari polisi gendut itu, yang sedang menikmati sekotak donat dan tidak berniat memperhatikan Lian. Berdengung. Telepon bergetar. Lian mengeluarkannya dan melihat bahwa Elizabeth yang menelepon, jadi dia menjawab panggilan itu. "Xiao An, kamu baik-baik saja?" Suara gugup Elizabeth terdengar dari ujung telepon. "Tidak apa-apa, bagaimana denganmu?" Lian bertanya. "Saya." Elizabeth ragu-ragu dan sedikit menyesal. "Xiao An, aku mungkin meninggalkan Los Angeles untuk sementara. Kamu. Maafkan aku tidak bisa membawamu pergi bersamaku." Petik 2. "Oh." Lian menanggapi dengan enteng, menyadari keseriusan masalahnya. Sebelumnya Elizabeth tiba-tiba ditemani oleh seorang pengawal, namun kini ia terpaksa pergi. Tampaknya Anne sendiri sudah tidak bisa lagi menjamin keselamatan Elizabeth. "Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan padaku?" Elizabeth bertanya. Lian berpikir sejenak dan berkata, "Saya pernah diserang oleh pria bersenjata di jalan sebelumnya.
Saya ingin tahu apakah kejadian ini ada hubungannya dengan Galen. Elizabeth ragu-ragu lagi dan akhirnya berkata, saya tidak sepenuhnya yakin, tapi Galen adalah yang paling mencurigakan. Selain itu, Anne akan tetap bersekolah. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat menemuinya dan dia akan membantu Anda menyelesaikannya. Terima kasih. Elizabeth pasti tahu banyak, setidaknya lebih dari yang dibayangkan Lian, kalau tidak, dia tidak akan menelepon. Pengiriman ekspres. Seorang pria yang mengenakan seragam perusahaan pengiriman, topi, dan sarung tangan putih masuk. Taruh di sana. Polisi gemuk itu menunjuk ke sisi konter. Kurir memasukkan kotak itu dan pergi. Polisi gemuk itu tidak memeriksa apa yang ada di dalam kotak itu dan terus memakan donatnya. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, merasakan sedikit bahaya. Pertama, sarung tangan dan seragam kurir benar-benar baru. Kedua, dia memakai sepasang sepatu kulit. Untuk profesi yang sangat atletis seperti kurir, umumnya mereka memakai sepatu olahraga. Lian tidak tahu banyak tentang sepatu kulit, tapi dia tahu bahwa kurir tidak bisa membeli sepasang sepatu itu setelah bekerja selama beberapa bulan. Ketiga, pria tersebut tidak meminta polisi gendut itu untuk menandatangani surat perintah pengiriman ekspres atau dokumen apapun. Keempat, pihak lain menatapku dengan sangat jahat ketika dia pergi. Jika polisi gendut itu tidak memfokuskan seluruh energinya pada donat, dia akan menemukan keraguan ini. Sekalipun Anda hanya menemukan satu atau dua barang, Anda dapat menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan kurirnya, dan ada yang lebih salah lagi dengan kotaknya. Hei, pria gendut. Lian meraung. Tidak ada orang gemuk yang ingin orang lain memanggilnya gemuk, apalagi jika diawali dengan kata mati. Polisi gemuk itu mengalihkan sebagian energinya dari donat dan menatap Lian. Bab 490. Pria gendut sialan, apa yang kamu lihat? Jika kamu melihat lagi, aku akan mencabut bola matamu. Apa? Apakah kamu masih ingin memukuliku? Ayo ayo. Lian berteriak dengan sangat murah. Pria gemuk manapun dengan temperamen yang baik akan marah jika dia dipanggil pria gemuk satu demi satu. Polisi gemuk itu meletakkan donat di tangannya, menyekat tangannya yang berminyak ke seragamnya, berjalan keluar dari balik konter sempit, mengeluarkan tongkatnya dan berjalan menuju Lian. Pria gendut sialan, ayo, ayo. Lian juga berbalik dan menggoyangkan pantatnya ke arah polisi gemuk itu. Ketika dia melihat pria itu benar-benar datang, dia meraih kursi kantor dan berlari masuk. Hanya ada dua orang yang tersisa di kantor polisi, Lian dan polisi gendut, jadi tidak ada yang maju untuk membantu. Bang! Polisi gemuk itu mengikuti Lian ke kamar mandi paling dalam, mengunci pintu kamar mandi, melambaikan tongkatnya, dan memandang Lian dengan jahat. Kamu bocah, siapa yang kamu panggil pria gendut? Lian berjongkok di sudut, meletakkan kursi kantor di depannya, dan mengingatkan, pria gendut, sebaiknya kamu berbaring di tanah. Berbaring di tanah. Wah, kamu punya nyali, dan kamu masih sombong sekarang, aku. Pum. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan pintu di belakang polisi gemuk itu hancur, dan aliran udara yang kuat mengalir masuk dari luar. Sebelum polisi gendut itu sempat bereaksi, dia terbang dan menabrak dinding di samping Lian dengan suara, dong. Lian bersembunyi di pojok dan dihadang oleh kursi kantor, sehingga dampak yang diterimanya sangat kecil. Lihat lagi polisi gendut itu, wajahnya berlumuran darah, menakutkan sekali. Untungnya, dia selamat dari ledakan tersebut. Lian menatap keluar kamar mandi dengan ekspresi muram. Kotak itu memang berisi bom. Siapa yang berani meledakkan kantor polisi? Ang Li menduga ledakan itu ada hubungannya dengan dirinya, dan penghasut di balik layar itu adalah Galen. Wow! Terdengar suara berisik di luar, seolah-olah ada yang menginjak kaca dan memecahkannya. Lian mengulurkan tangan dan mengambil kunci dari polisi gendut itu untuk membuka borgol, lalu mengeluarkan pistol dari pinggang polisi gendut itu, lalu berbaring setengah tengkurap dan meletakkan kursi kantor di tubuhnya. Sepertinya Ang Li pingsan seperti polisi gendut itu. Langkah kaki itu semakin dekat, dan tidak lama kemudian, seorang pria berseragam kurir, sarung tangan putih, dan topi muncul di luar pintu kamar mandi. Dia memegang pistol dengan peredam di tangannya, dan matanya memancarkan aura kematian. Bah! Lian menarik pelatuknya sebelum lawannya. Tembakan pertama mengenai sasaran di dada, dan tembakan kedua mengenai sasaran di kepala. Tidak tahu berapa banyak orang di seberang sana, Lian tidak berani bertindak gegabah dan bersembunyi di kamar mandi dan menunggu. Jika ada orang lain, dia akan membunuh mereka sama seperti dia membunuh kurir palsu itu. Tidak ada musuh yang muncul lagi. Ketika Hu Jing dan yang lainnya kembali, polisi gemuk itu sudah bangun. Karena cedera kepala, polisi gemuk itu pusing dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Sebaliknya, perkataan Ang Li jelas dan logis. Seorang teroris yang menyamar sebagai kurir mengirimkan bom, tetapi polisi gemuk itu berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Di bawah kepemimpinan polisi gendut itu, Lian bersembunyi di kamar mandi dan berhasil menghindari ledakan. Kurir palsu itu mengejar setelah ledakan, namun ditembak oleh seorang polisi gemuk. Petik 2. Pada awalnya, tidak banyak orang yang mempercayai pernyataan tersebut. Karena jika polisi gendut itu benar-benar berani, dia tidak akan mengambil giliran duduk di atas panggung. Namun pengawasan di kantor polisi tidak berfungsi akibat ledakan tersebut. Kesalahan, ini tentu saja disebabkan oleh Ang Li. Tidak ada rekaman pengawasan sama sekali. Lian sedang bersandar di kursi, almarhum ditembak mati oleh pistol polisi gendut itu, dan hanya ada sidik jari polisi gendut itu di pistolnya. Siapa lagi selain polisi gemuk yang menembak mati seseorang? Tanpa adanya tersangka, masyarakat hanya bisa percaya kalau yang melakukannya adalah polisi gendut tersebut. Apakah ini benar-benar aku?
Polisi gendut itu tertegun sejenak sambil terbaring di ranjang rumah sakit, dan akhirnya mengangguk. Setelah sekian lama menjadi polisi, akhirnya ia menjadi pahlawan di hadapan rekan-rekannya. Yang pertama adalah penembakan di jalanan, kemudian serangan teroris di Sunset Strip, dan terakhir pemboman kantor polisi. Polisi sangat sibuk, dan ditambah dengan masalah prosedural, hari sudah larut malam ketika Lian meninggalkan kantor polisi. Hu Jing tidak menyuruh Lian pergi. Lian sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Ini bukan pertama kalinya dia dibunuh dan dikuburkan. Sebelum pergi, Hu Jing tiba-tiba berkata, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Apakah bisa dilakukan pada malam hari? Apakah bisa dilakukan saat sedang mandi? Lian sengaja menggoda. Dia tahu bahwa Hu Jing adalah gadis yang cerdas, dan dia pasti merasakan sesuatu sebelum dia mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Benar saja, wajah Hu Jing sedikit berubah, dan dia berkata dengan marah, Li Xiaowan, sebaiknya kamu mati lain kali. Batuk. Mulut wanita ini sungguh kejam. Lian naik kereta bawah tanah kembali ke kota Huaguo dan pergi ke tempat Zuo Fei untuk makan besar sebelum kembali ke sekolah seni bela diri jenggot. Karena serangan senjata dan bom terjadi silih berganti, Ang Li menduga Galen akan mengambil tindakan selanjutnya. Jadi, Lian memanggil Hu dan Hu Jing bersama-sama dan meminta semua orang untuk berhati-hati akhir-akhir ini dengan alasan akhir-akhir ini mereka tidak damai. Jangan pernah menerima hadiah atau pengiriman kilat dari orang asing, dan segera hubungi polisi jika Anda menemukan orang yang mencurigakan. Apakah kamu memperlakukan kami seperti anak-anak? Zhao Jian berkata tidak puas dan berdiri untuk pergi. Yang lain juga tidak peduli. Penembakan terjadi setiap hari di Amerika Serikat, dan semua orang sangat berhati-hati. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, Ang Li tetap harus mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, lebih baik tenang saja. Keesokan harinya, Lian menemani Hu Jing berlatih tinju di rooftop pada pukul 5 seperti biasa. Kali ini, Lian berhati-hati dan tidak membuat Hu Jing pingsan. Namun, Hu Jing masih bertahan selama 5 atau 6 menit sebelum terbaring di tanah dan tidak bisa bangun. Sebelum berangkat sekolah, Lian pergi ke tempat Zuo Fei untuk makan daging. Ketika saya datang ke sekolah, saya menemukan bahwa Elizabeth benar-benar tidak datang. Sedangkan Annie tetap bersekolah, namun pada dasarnya tidak ada komunikasi dengan Ang Li. Saya tidak tahu apakah itu karena kejadian hari itu terlalu besar dan polisi terlalu ketat dalam mengejar, tapi tidak ada lagi penyerangan di hari-hari berikutnya. Saat sekolah usai pada hari Jumat, sebuah SUV Cadillac hitam diparkir di Universitas Los Angeles. Tuan Li, orang itu ada di sini untuk mencarimu. Chen Yong menunjuk pria yang berdiri di samping Cadillac dan berkhotbah. Lian melihat seorang pria berusia 30-an berdiri di samping Cadillac. Dengan potongan rambut pendeknya, meski dalam balutan pakaian kasual, aura militer yang kuat tetap terasa di tubuh lawan bicara. Ketika dia melihat Lian, pria itu melambaikan tangannya, dengan senyuman di bibirnya, tapi dia tersenyum tidak nyaman. Annie kebetulan melewati Lian, melirik pria itu, lalu berbalik dan masuk ke ruang kelas. Setelah pria itu melihat Annie, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tahu. Lian kembali menatap Annie, lalu ke pria di bawah. Bab 491. Tuan Li, saya sudah lama ingin mengunjungi Anda. Maaf saya hanya meluangkan waktu untuk datang hari ini. Pria itu berkata dengan nada meminta maaf. Apakah kita saling kenal? Lian bertanya sambil saling memandang. Pria itu kembali menunjukkan senyuman yang tidak biasa dan berkata, ini adalah pertemuan resmi pertama kami, tetapi saya telah melihat foto Tuan Li pagi dan minggu ini. Minggu lalu adalah hari di mana saya diserang dan dibom. Lian memandang pria itu dengan waspada. Pria itu menyadari bahwa Lian telah salah paham dan buru-buru menjelaskan, ingat wanita hamil yang kamu selamatkan minggu lalu. Namanya Anna, dan dia adalah istriku. Nama saya Anthony. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan foto dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lian. Foto tersebut memperlihatkan Anthony menggendong Anna di ranjang rumah sakit, dengan bayi yang baru lahir terbaring di tengah, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Apakah kamu seorang ayah? Lian bertanya. Sudah 4 hari. Anthony tersenyum, kali ini senyumannya sangat natural dan bahagia. Selamat. Lian mengucapkan selamat. Jika kamu tidak menyelamatkan Anna hari itu, aku akan kehilangan istri dan anakku pada saat yang sama, jadi kamu adalah penyelamat keluarga kami. Kata Anthony penuh terima kasih. Berbicara tentang kejadian ini, Lian merasa sedikit bersalah. Sasaran pengendara sepeda motor hari itu adalah dirinya sendiri. Jika bukan karena dirinya, Anna tidak akan mengalami kejahatan seperti ini. Tuan Li, selain berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya, ada hal lain yang harus saya lakukan di sini hari ini. Lian memandang Anthony dan mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang dengan latar belakang yang sangat baik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukan informasinya dan menemukannya di sini dalam waktu sesingkat itu. Lebih lanjut, Anthony menyebutkan bahwa ia melihat foto dirinya pada minggu lalu yang menunjukkan dirinya sangat efisien. Ada apa? Tanya Lian. Anthony melihat sekeliling dan berkata dengan nada meminta maaf, ini bukan tempat untuk berbicara. Bisakah kita bicara setelah kita masuk ke dalam mobil? Lian mengangguk. Cadillac di depan saya adalah mobil pemerintah, dan efek kedap suaranya sangat bagus. Di saat yang sama, mobil ini juga tahan peluru. Sekalipun ranjau darat meledak di bawahnya, orang di dalamnya akan baik-baik saja. Semua ini menunjukkan bahwa jati diri Anthony sangat istimewa. Tuan Li, pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya telah melakukan beberapa penyelidikan terhadap Anda. Lian mengangkat bahu dan berkata itu tidak masalah.
Lagi pula pihak lain tidak dapat menemukan banyak hal. Saya menonton video pengawasan pada hari Ana diserang. Kedua pria bersenjata itu awalnya menargetkan Anda. Tuan Li, izinkan saya ngelantur dulu. Meskipun Ana terluka secara tidak sengaja hari itu, kami tetap sangat berterima kasih atas penyelamatan Anda. Lian melihat Anthony sangat marah dan berterima kasih padanya, jika tidak, dia tidak akan takut salah paham saat ini. Silakan lanjutkan. Untuk mengetahui kebenarannya, saya melakukan penyelidikan dan akhirnya memastikan bahwa orang yang menyerang Anda dan pengeboman di Sunset Boulevard serta kantor polisi semuanya berasal dari kelompok yang sama. Anthony berhenti sebentar dan bertanya tiba-tiba. Apakah kamu pernah mendengar tentang pemulung? Pembunuh? Lian bertanya. Anthony mengangguk dan menjawab, tepatnya, ini adalah kelompok pembunuh, dan merupakan kelompok pembunuh teratas di Amerika Serikat. Orang yang menyerangku adalah pemulung. Lian bertanya. Anthony mengangguk lagi. Pemulung mempunyai kode profesi yang ketat dan secara teoritis mereka tidak akan pernah mengkhianati majikannya. Namun, aku berteman dengan beberapa petinggi di Scavenger, dan mereka memberiku beberapa informasi. Seseorang menyewa pemulung untuk membunuhmu. Siapa? Lian bertanya. Sebenarnya dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya dan ingin memastikannya. Galen, Anthony mengucapkan dua kata perlahan. Benar saja, itu dia, dan ada niat membunuh di mata Lian. Anthony melanjutkan, saya tidak tahu bagaimana Anda berdosa terhadap Galen. Tapi pria itu adalah salah satu orang paling tangguh yang saya kenal. Tujuan utama kedatanganku hari ini adalah untuk memberitahumu hal ini. Yang terbaik adalah menjauh dari Galen. Tentu saja, jika Anda bersedia, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Lian memandang Anthony dan tersenyum. Jika orang ini tahu bahwa dia telah membunuh putra Galen, saya ingin tahu apakah dia akan tetap mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Sekalipun Anthony adalah orang yang sangat terpelajar, apakah Galen akan menyerah pada gagasan balas dendam hanya karena satu kalimat? Mustahil. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya pikir ada beberapa kesalahpahaman. Saya tidak tahu Galen. Anda tahu, saya hanya seorang pelajar, bagaimana saya bisa menyinggung perasaan orang? Anthony mengerutkan kening, dan melihat Lian tidak mau mengakuinya, dia tidak berkata apa-apa lagi. Ini nomor teleponku. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Lian mengambil nomor telepon yang ditulis oleh Anthony sebelumnya dan menerimanya sambil tersenyum. Terima kasih, saya akan pergi menemui Ana dan anak Anda ketika saya punya waktu. Nyata. Anthony sangat senang mendengarnya. Ana mengatakan kepadaku bahwa dia ingin anakku mengakuimu sebagai ayah baptisnya, tapi sayang sekali kamu belum menikah. Tapi tidak masalah, kita bisa menunggu sampai kamu menikah untuk membicarakan masalah ini. Ayah baptis. Lian tertawa datar, berapa umurnya? Keduanya mengobrol sebentar, dan Anthony mengundang Lian makan malam bersama, tapi Lian menolak. Sebelum pergi, Anthony menyuruh Lian meneleponnya jika terjadi sesuatu. Sepertinya dia mengkhawatirkan Galen. Ang Li bilang itu tidak masalah. Sekarang kita tahu bahwa dalang di balik ini adalah Galen, akan lebih mudah untuk menanganinya. Tidak apa-apa jika Galen menyerah begitu saja. Jika dia berani memprovokasi dia lagi, dia akan dibunuh. Setelah meninggalkan sekolah, Lian pergi ke 10 mangkuk mie terlebih dahulu. Makan siang sudah diurus di sekolah, dan Lian tidak makan cukup sama sekali. Selain itu, setelah makan daging di tempat Zuo Fei selama seminggu, makanan lainnya menjadi hambar. Pertama kali saya makan daging anjing di tempat Zuo Fei, dia kemudian makan daging sapi, daging kambing, babi hutan, daging rusa, del. Pada dasarnya, dia tidak pernah mencicipi hal yang sama lagi. Saya tidak tahu dari mana Zuo Fei mendapatkan begitu banyak permainan. Begitu dia memasuki halaman tingkat pertama, Lian mencium aroma daging yang melayang di udara. Lian tidak sabar untuk bergegas ke halaman kedua, Lian tampak sedikit terkejut. Di masa lalu, tidak peduli seberapa terlambat Lian datang, Zuo Fei akan menunggu di depan kuali. Zuo Fei tidak ada di sini hari ini, digantikan oleh seorang wanita tua dengan punggung bungkuk dan kerutan di wajahnya. Lian belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia melihat pihak lain muncul di sini, dia mengira itu pasti orangnya Zuo Fei, jadi dia membungkuk dengan hormat. Ibu mertua, apakah Tuan Zuo ada di sini? Apakah kamu Xiao Anzi? Ayo, makan daging. Suara wanita tua itu sedikit serak. Dia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong besar daging dari panci dan menyerahkannya kepada Lian, lalu mengambil sepotong untuk dirinya sendiri. Dagingnya dimasak dengan baik dan lezat. Namun, makanan Lian tidak terlalu enak, dia selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menjelaskannya untuk beberapa saat. Apalagi saat ditatap oleh mata wanita tua itu, saya merasa sangat tidak nyaman. Bab 492. Selalu canggung makan dengan orang asing. Setelah makan beberapa potong daging, Lian kehilangan nafsu makan dan mencari alasan untuk pergi. Datanglah lebih awal besok pagi, kata wanita tua itu dengan suara serak. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Seperti biasa, Lian muncul di atap tepat pukul 5 dan berlatih bersama Hu Jing sebentar. Setelah pelatihan khusus, minggu ini, Hu Jing telah berkembang sangat cepat dan sudah dapat bertahan selama 10 menit di bawah tangan Ang Li. Daya tahan tubuh terhadap pertarungan dan kecepatan reaksi telah ditingkatkan. Pada pukul 6, Lian muncul di rumah mie 10 mangkuk. Toko mie 10 mangkuk hanya menjual makan siang dan makan malam. Saat ini, toko mie tersebut belum buka, namun pelayannya membiarkan pintunya terbuka untuk Lian. Tanpa mengganggu siapapun, Lian langsung menuju halaman kedua. Aroma daging yang tercium di udara membuat orang mengeluarkan air liur.
Lian belum kenyang kemarin sore. Setelah semalaman mencerna dan berlatih bersama Hu Jing sebentar, perutnya sudah kosong. Hah? Lian menemukan bahwa Zuo Fei tidak ada di sini hari ini, dan wanita tua yang berdiri di dekat pot masih merupakan wanita tua yang sama sejak kemarin sore. Melihat Lian datang, wanita tua itu mengambil sepotong besar daging dari panci untuk Lian. Lian memberi hormat dan mengambilnya. Perasaan lapar tidak nyaman, dan Lian tidak lagi makan sebelum makan seperti yang dilakukannya kemarin sore. Setelah selesai makan sepotong, wanita tua itu akan mengeluarkan sepotong hangat. Bisa dikatakan tidak ada komunikasi verbal di antara mereka berdua selama keseluruhan proses. Setelah makan dan minum, Lian memberi hormat lagi pada wanita tua itu dan berkata dia akan pergi. Adik, apakah kamu belum menyadarinya? Apa yang ditemukan? Mengapa sebutan, adik terdengar familiar? Saya hanya bertemu wanita tua itu 2 kali, dan kami tidak berbicara lebih dari 3 kalimat. Hubungan kami tidak begitu dekat. Mungkinkah? Wanita tua itu tersenyum tipis, menyeka wajahnya di depan Lian, dan 3 jarum perak setipis bulu sapi keluar dari tangannya. Saat jarum perak dicabut, wajah wanita tua itu berangsur-angsur berubah. Kerutan berkurang dan Anda terlihat jauh lebih muda. Punggung yang tertunduk itu menjadi tegak. Namun bentuk tubuhnya tetap kurus. Terbang ke kiri. Lian tertegun sejenak. Sungguh menakjubkan. Ini seperti transformasi dalam sihir. Orang yang berdiri di depannya tadi jelas-jelas adalah seorang wanita tua, tetapi dalam sekejap dia berubah menjadi Zuo Fei. Zuo Fei adalah wanita tua tadi, dan rahasia transformasinya terletak pada 3 jarum perak. Samaran. Lian diam-diam terkejut. Baik di TV maupun di novel, seni penyamaran sering muncul. Kebanyakan dari mereka mengandalkan obat-obatan dan masker untuk mengubah penampilan. Laki-laki bisa berubah menjadi perempuan, perempuan bisa berubah menjadi lelaki besar, dan anak-anak bisa berubah menjadi perempuan tua. Ini hanyalah trik sulap transformasi. Di depannya, teknik penyamaran Zuo Fei jelas 1 tingkat lebih tinggi. Mengandalkan jarum perak untuk mengubah tampilan wajah, tidak perlu ramuan atau masker. Lebih mudah untuk dibawa dan kemungkinan paparannya sangat rendah. Tentu saja penyamaran seperti ini lebih sulit dibandingkan perubahan seperti ramuan dan topeng. Zuo Fei menatap Lian, tersenyum, dan bertanya, ingin belajar. Lian mengangguk tanpa ragu-ragu. Saat ini, bersikap low profile adalah rajanya, namun sekarang teknologi membuat hal tersebut sulit untuk diwaspadai, dan tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan memotret Anda. Apalagi jika menyangkut Hailey sebentar lagi, Ang Li awalnya ingin menggunakan janggut palsu atau sejenisnya untuk menyamar. Dibandingkan dengan teknik penyamaran tingkat rendah dan teknik penyamaran, efeknya jauh lebih rendah. Jika dia bisa mempelajari seni penyamaran, Ang Li bisa mengubah penampilannya kapanpun dan dimanapun, untuk mencapai tujuan agar tidak menonjolkan diri. Ambil ini kembali dan bacalah dulu. Zuo Fei melemparkan sebuah buku kuno kepada Lian. Itulah beberapa pengetahuan dasar tentang seni penyamaran, yang dapat dikatakan sebagai rahasia terkait seni penyamaran. Kembali ke sekolah seni bela diri jenggot, Lian menunda kelas hari itu dan masuk ke kamarnya untuk mempelajari rahasia penyamaran. Teknik penyamaran Zuo Fei terutama mengandalkan jarum perak untuk merangsang titik akupuntur untuk mengubah penampilannya. Nyatanya, tak hanya bisa mengubah penampilan, tapi juga mengubah kegemukan dan tinggi badan seseorang. Jika digunakan secara ekstrim, bukan tidak mungkin bisa menjelma menjadi anak berusia sekitar 8 tahun. Namun, hal itu membutuhkan dukungan berkekuatan sangat tinggi. Keseluruhan buku hanya membahas beberapa teori dasar penyamaran, dilanjutkan dengan pengenalan titik akupuntur pada tubuh manusia dan perubahan apa saja yang akan terjadi bila titik akupuntur tertentu distimulasi dengan jarum perak. Lian memiliki dasar dalam seni bela diri dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang titik akupuntur pada tubuh manusia. Keseluruhan buku tampaknya tidak sulit sama sekali. Hanya dalam satu pagi, Lian menguasai pengetahuan teoritis dasar seni penyamaran. Begitu Anda punya teori, Anda harus mempraktikannya. Lian bahkan tidak memiliki jarum perak di sekelilingnya, jadi dia berlari ke rumah mie 10 mangkok lagi. Selain ingin menggunakan beberapa jarum perak, saya juga ingin meminta nasihat Zuo Fei tentang beberapa hal yang saya tidak mengerti. Zuo Fei telah menunggu Lian di halaman, menyuruh Lian untuk tidak sabar dan memakan makanannya terlebih dahulu, lalu mereka berdua mendiskusikan misteri teknik penyamaran bersama. Berdasarkan penjelasan Zuo Fei, Lian memperoleh pemahaman baru tentang seni penyamaran. Titik akupuntur jarum perak harus mengandalkan energi sejati untuk mencapai tujuan penyamaran. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin baik pula efek penyamarannya. Zuo Fei berada di tingkat ketiga dari Zenqi, jadi dia bisa menggunakan 3 jarum perak secara bersamaan. Lian berada di tingkat kedua dari Zenqi. Dia hanya dapat menggunakan paling banyak 2 jarum perak. Tidak peduli berapa banyak jarum yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu tidak akan berpengaruh apapun. Dengan Zuo Fei yang mengawalnya, Lian menjadi lebih nyaman berlatih. Pada saat yang sama, Ang Li juga tahu bagaimana melakukan langkah demi langkah. Pada awalnya, Lian hanya menggunakan 1 jarum perak. Setelah dia bisa mengendalikannya dengan sempurna dan mencapai efek yang membuat Zuo Fei puas, Lian mulai menggunakan 2 jarum perak sekaligus untuk menyamar. Menggunakan 2 jarum perak menghabiskan energi jauh lebih banyak dibandingkan menggunakan 1 jarum perak. Dengan menggunakan jarum perak, energi sebenarnya dalam tubuh Lian dapat digunakan 10 kali. Anda harus berhenti dan istirahat setelah 10 kali. Gunakan 2 jarum perak, dan Lian harus berhenti dan beristirahat setelah 2 kali. Oleh karena itu, semakin banyak jarum perak yang digunakan, semakin besar kebutuhan akan energi sejati, dan semakin tinggi tingkat budidayanya.
Lian telah benar-benar tenggelam dalam praktik penyamaran, dan dapat dikatakan bahwa dia menikmatinya. Baru setelah dia sepenuhnya menguasai keterampilan menggunakan 2 jarum perak, Lian menyadari bahwa hari sudah gelap dan toko mie di depannya sudah tutup. Setelah makan malam sebentar, Lian mengucapkan selamat tinggal pada Zuo Fei dan kembali ke sekolah seni bela diri jenggot. Hu Jing sudah tertidur, tapi Hu Hu sepertinya sedang menunggu Lian. Ketika dia melihat Lian kembali, dia tidak berkata apa-apa dan langsung kembali ke kamarnya. Ini adalah kekhawatiran sebagai orang yang lebih tua. Aku benar-benar kelelahan pada hari ini. Kembali ke kamar, Lian akan menyilangkan kaki dan berlatih teknik nafas naga dan teknik nafas penyu, dan tidak berhenti sampai jam alarm di ponselnya berbunyi. Hah! Lian menemukan bahwa energi di tubuhnya lebih melimpah dari sebelumnya. Bersambung.